Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 220763. Saya dari kelas RA5 Manajemen semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-13 dengan judul Membangun Kerjasama Tim dan materi 14 yaitu Kinerja dan Penilaian Prestasi. Jangan lupa ditonton videonya. Baik, materi yang pertama yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang, mulai dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Jadi, dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip membangun kerja tim yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi seluruh anggota tim. Selanjutnya yaitu pentingnya kerja tim. Yang pertama ada efisiensi. Kerja tim ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim dapat fokus pada keahlian mereka masing-masing, sehingga pekerjaan terselesaikan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kreativitas adalah bertukar ide dan perspektif dari berbagai anggota tim dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi. Yang ketiga, inovatif. Motivasi, dukungan, dan kolaborasi antara anggota tim dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada karakteristik tim yang efektif. Yang pertama, komunikasi terbuka. Tim yang efektif ini memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga dapat memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Yang kedua, tujuan bersama. Semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan target yang ingin dicapai, menciptakan visi yang terarah. Yang ketiga, ada kepercayaan. Kepercayaan anggota tim sangat penting untuk membangun rasa aman, saling mendukung, dan kolaborasi yang harmonis. Dan yang keempat yaitu sinergi. Anggota tim saling melengkapi dan bekerja secara efektif, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dari jumlah individu. Lalu ada membangun kepercayaan dalam tim. Yang pertama ada transparansi. Transparansi ini jujur dan terbuka dalam komunikasi, berbagi informasi secara adil dan transparan. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi ini tetap konsisten dalam perilaku dan perkataan, menunjukkan integritas dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada empati. Empati ini kita mencoba memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan seksama, dan menunjukkan rasa peduli. Dan yang keempat yaitu dukungan. Jadi, kita memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Lalu ada komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, menghindari ambiguitas. Maksudnya, dalam berkomunikasi, pesan yang kita sampaikan itu sebaiknya tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Jadi, gunakan bahasa yang lugas dan hindari penggunaan istilah teknis yang tidak familiar bagi lawan bicara. Yang kedua yaitu menghindari asumsi, memastikan pemahaman yang sama tentang informasi. Jadi, jangan berasumsi bahwa lawan bicara kita memiliki pemahaman yang sama dengan kita mengenai suatu informasi. Selalu lakukan konfirmasi dan pastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Yang ketiga yaitu mendengarkan dengan seksama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Jadi komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Jadi, dengarkanlah dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Dan yang keempat yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif.
mendorong perbaikan. Maksudnya yaitu umpan balik atau tanggapan yang kita berikan ini sebaiknya bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. Sampaikan kritik dengan cara yang sopan, fokus pada solusi. Jadi berikan pujian ketika memang ada hal yang patut diapresiasi. Selanjutnya yaitu mengatasi konflik dalam tim. Yang pertama yaitu identifikasi akar masalah konflik dengan jelas dan objektif. Pertama, dalam mengatasi konflik itu, kita harus memahami penyebabnya secara pasti. Lalu, kita analisis dan hindari menyalahkan siapapun. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan objektif mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan tenang dan terbuka, hindari serangan pribadi atau menggunakan kata-kata yang kasar dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, cari solusi yang saling menguntungkan, fokus pada tujuan bersama. Jadi usahakan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang keempat, bersikap positif dan optimis, membangun kembali kepercayaan tim. Jadi, setelah terjadinya konflik terselesaikan, tunjukkan sikap optimis dan fokus pada masa depan tim yang lebih baik. Hargai perbedaan pendapat dan jadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran. Adapun peran pemimpin dalam tim, yang pertama yaitu motivasi. Jadi, menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik. Seorang pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu membangkitkan semangat dan mendorong anggota timnya untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka. Yang kedua, komunikasi. Menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka dengan setiap anggota tim. Pemimpin harus mampu berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik dalam menyampaikan informasi, memberikan instruksi, maupun menerima masukan dari anggota tim. Yang ketiga, delegasi, yaitu menugaskan tugas sesuai dengan kemampuan dan bakat anggota tim. Karena delegasi yang tepat juga dapat memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang keempat, yaitu memberikan dukungan. Memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi kesulitan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan perintah, tetapi juga harus hadir dalam sebagai anggota pendukung bagi anggota timnya. Slide selanjutnya yaitu pengambilan keputusan bersama. Yang pertama ada diskusi, yaitu memfasilitasi diskusi terbuka dan kolaboratif. Dalam diskusi ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat, dan informasi yang relevan. Yang kedua, ada analisis. Analisis ini menilai berbagai opsi dan resiko secara objektif. Jadi penilaian harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data atau fakta yang relevan. Identifikasi potensi risiko dan konsekuensi dari masing-masing opsi juga perlu dilakukan. Yang ketiga, ada konsensus, yaitu mencari kesepakatan bersama, mempertimbangkan semua perspektif. Dalam proses mencapai konsensus, penting untuk mendengarkan dan menghargai semua perspektif yang ada. Dalam proses pencapaian konsensus, penting untuk mendengarkan dan menghargai semua perspektif yang ada, termasuk pendapat dari kelompok minoritas atau individu yang memiliki pandangan berbeda. Dan yang keempat, yaitu implementasi, yaitu menerapkan keputusan dengan jelas dan efektif. Kita harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat ini memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam implementasi keputusan. Baik, selanjutnya yaitu tentang mengembangkan kreativitas tim. Yang pertama ada brainstorming. Ini membuat sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kedua ada eksperimen, yaitu mendorong anggota tim untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan solusi yang tidak konvensional. Dan yang ketiga, ada apresiasi, yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi atas ide-ide kreatif dan inovatif.
Oke, selanjutnya slide terakhir dari materi ini adalah mempertahankan semangat tim. Membangun dan mempertahankan semangat tim membutuhkan upaya dan dedikasi yang konsisten, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan memberikan penghargaan atas prestasi adalah kunci utama. Selanjutnya kita beralih ke materi 14, kinerja dan penilaian prestasi. Definisi kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan standar yang diterapkan. Kinerja merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan karyawan dan organisasi. Jadi, dengan kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan melakukan pengukuran yang efektif, maka organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan mereka. Sedangkan penilaian prestasi adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Dengan melakukan penilaian prestasi secara sistematis dan objektif, maka organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat terkait sumber daya manusia, serta membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Yang pertama ada meningkatkan kinerja, yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membantu karyawan dalam berkembang. Yang kedua, menilai potensi. Jadi menentukan karyawan mana yang berpotensi untuk dipromosikan atau diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi. Jadi memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Dan yang keempat, membangun komunikasi. Komunikasi ini membuka ruang bagi dialog antara manajer dan karyawan tentang kinerja dan harapan. Adapun manfaat penilaian kinerja, yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Jadi, karyawan yang dihargai ini akan lebih produktif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data kinerja ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, motivasi karyawan. Umpan balik yang adil dan konstruktif meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Dan yang keempat yaitu peningkatan komunikasi. Penilaian kinerja mendorong dialog terbuka dan jujur antara manajer dan karyawannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Jadi standar dan harapan kinerja harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, umpan balik berkala. Umpan balik berkala ini diberikan secara teratur, bukan hanya pada saat penilaian formal. Yang ketiga, ada partisipasi karyawan. Jadi, karyawan ini dilibatkan dalam setiap proses penilaian dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Dan yang keempat, fokus pada pengembangan. Jadi, penilaian tidak hanya berfokus pada kekurangan, tapi juga pada potensi pengembangan karyawan. Adapun metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu skala penilaian. Menggunakan skala penilaian ini untuk menilai kinerja karyawan pada berbagai aspek. Yang kedua, penilaian 360 derajat. Maksudnya yaitu memperoleh umpan balik dari berbagai sumber, seperti atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang ketiga, ada metode penilaian berbasis tujuan, yaitu menilai kinerja berdasarkan pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Yang keempat, ada metode esai. Jadi, manajer ini memberikan penilaian tertulis tentang kinerja karyawan. Dan yang kelima, yaitu metode penilaian kejadian kritikal, yaitu mencatat dan menilai kejadian-kejadian penting yang menunjukkan kinerja baik atau buruk. Adapun feedback dan pengembangan karyawan. Yang pertama, feedback yang konstruktif. Jadi, berikan umpan balik yang spesifik
objektif, dan bermanfaat. Nah, selain itu, feedback sebaiknya bermanfaat bagi karyawan, yaitu memberikan informasi yang dapat mereka gunakan untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua, identifikasi area. Jadi, pengembangan ini bekerja sama dengan karyawan untuk menentukan area mana yang perlu ditingkatkan. Penting untuk melibatkan karyawan dalam proses identifikasi area pengembangan. Yang ketiga, yaitu rencana pengembangan. Kita harus membuat rencana pengembangan untuk membantu karyawan mencapai potensi mereka. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peran manajer dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada komunikasi yang jelas. Jadi komunikasikan harapan dan standar kinerja dengan jelas. Yang kedua, umpan balik berkala. Berikan umpan balik secara teratur, baik positif maupun konstruktif. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Dukung pengembangan karyawan dengan pelatihan dan peluang pertumbuhan. Dan yang keempat, yaitu penilaian yang adil. Jadi, lakukanlah penilaian yang adil dan objektif berdasarkan data dan fakta. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.